Kelapa-kelapa bagi kami adalah kehidupan. Tak ada yang bisa kami lakukan daripada berharap dari kebun-kebun kami ini. Jadi petani kelapa itu sudah turun-temurun dari kakek buyut kami. Yang kita mengetahui bahwa 70% dari masyarakat Kabupaten Dagilir ini ketergantungannya dengan kelapa ini. 70% lebih masyarakat kita bermata pencaharian petani. Dan dalam tanda petik adalah petani kelapa. Kelapa adalah tanaman pemersatu bangsa, tumbuh subur dari Sabang sampai Merauke, dan dari Rote hingga Sangir, melekat dan meresap di dalam istiadat budaya masyarakat. Di Indragiri Hilir, tanaman serbaguna ini telah tumbuh seiring berjalannya peradaban. Keritang, Enok, Kuindra, sampai Pulau Burung adalah bagian dari 20 kecamatan di mana kelapa tumbuh subur di atas lahan gambut yang menjulang tinggi menggapai langit Indragiri. Hampir 1 abad lamanya, tanaman kelapa menjadi komoditi yang dibudidayakan. Kopra, nira, hingga sabutnya pun telah melintasi perdagangan antar dunia. Kehadiran serta keberadaan tanaman ini telah mampu mempengaruhi perekonomian wilayah. Inilah sekilas potret kelapa dalam lingkaran perekonomian Indragiri Hilir. Mansur dan Muhdi adalah bagian dari ribuan petani Indragiri Hilir yang menggantungkan harapan pada pohon kehidupan ini. 70% dari total 722.334 jiwa penduduk adalah petani. 70% atau hampir 70% masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir menggantungkan kehidupannya dengan kelapa. Seluas 440.821 hektar, perkebunan kelapa di Indragiri Hilir telah menjadikan kawasan ini sebagai hamparan kebun kelapa dunia, dan 340.774 hektarnya merupakan perkebunan kelapa rakyat. Mewarisi kebun kelapa dari orang tua adalah tanggung jawab besar bagi kami. Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat yang mempengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkebunan kelapa rakyat yang hampir 80% menjadi problema di saat usia tanaman kelapa tergolong ke dalam kategori tua. Maka bertani kelapa tak semata bersandar pada kebiasaan lama. Peremajaan tanaman adalah satu-satunya cara agar hasil panen senantiasa terjaga. Kita, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, berkomitmen untuk melakukan upaya dalam rangka penyelamatan dan pemberdayaan sektor kelapaan. Saat ini pemerintah daerah telah melakukan peremajaan tanaman kelapa rakyat secara berkelanjutan melalui sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, hingga APBN yang secara keseluruhan telah berhasil meremajakan tanaman kelapa seluas 8.531 hektar sejak tahun 2013 hingga saat ini. Alhamdulillah, kami bersyukur pemerintah mau membantu dan memperhatikan nasib para petani seperti kami. Berdasarkan data statistik 2017, ada sebanyak 265.874 ton dengan rata-rata 1,2 ton per hektar dari hasil-hasil usaha tani oleh 65.417 petani kelapa dalam di Indragiri Hilir. Dan juga 51.241 ton dengan rata-rata 1,1 ton per hektar dari 15.551 petani kelapa hibrida.
Dikala harga jual kelapa jauh di bawah rata-rata akibat pengaruh persaingan pasar dunia, maka solusi yang tepat adalah menghadirkan sistem resi gudang atau yang populer disebut SRG itu telah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang kemudian akan diterbitkan peraturan daerah untuk memperkuat regulasi sehingga harga jual kelapa oleh petani tak lagi dimonopoli dan juga kredit permodalan bagi petani. Mudah-mudahan harga kelapa ini terus meningkat. Di sisi lain, tak hanya petani kelapa yang meletakkan harapan di atas lingkar perekonomian kelapa. Lakecong juga satu dari ratusan penambang pompong angkutan hasil panen petani kelapa. Kerjaan ini saya lakukan semenjak dari dulu menjadi pengangkut kelapa. Dari upah mengantar kelapa inilah kami bisa menyambung hidup. Di Indragiri Hilir, keberadaan aktivitas penambang angkutan hasil panen kelapa telah ada sejak lama. Moda transportasi yang mengandalkan pasang surut air sungai juga mampu mempengaruhi harga produk kelapa. Banyak yang hidup di dalam mata rantai perekonomian kelapa. Di antaranya seperti penggiat kelapa, pengangkut hasil panen kelapa, hingga penampung kelapa. Kontur alam yang terbelah-belah hingga terpisah-pisah akan aliran sungai, parit hingga selat menambah mata rantai baru perekonomian kelapa di negeri seribu parit. Nah inilah mungkin karena mata rantainya ini akan kita lihat sendiri. Dan kenapa ini saya bilang, karena kelapa ini termasuk mata rantainya cukup panjang. Cukup panjang, mulai daripada pembersihan lahan, pengambilan buah, kemudian lagi nanti udah membuang sabutnya, udah buang sabut, dibelah, dicungkil, dijemur, diantar, sampai ke pabrik. Ini kan satu siklus yang panjang dan semua di antara rentetan-rentetannya ada yang hidup di antaranya itu. Saat ini di Indragiri Hilir ada 11.390 jiwa dari total jumlah penduduk 722.234 jiwa yang bekerja pada industri pengolahan produk kelapa. Terdapat 5 industri hilir yang menjadikan kelapa sebagai komoditi perdagangan lokal hingga lintas negara. Juta butir yaitu ekuivalen dengan 2.000 ton per hari. Nah, jadi kita harapkan animo masyarakat untuk suplai kelapa ke tempat kita juga meningkat dan juga masyarakat bisa merawat kebun kelapanya. Soalnya kita lihat kelapa ke depan prospeknya akan bagus. Kita lihat di negara-negara penghasil kelapa sebelumnya itu produksi kelapa sudah menurun dan Inhil ini boleh katakan satu daerah di Indonesia yang diklaim diakui bahwa produsen kelapa terbesar ya. Dan di sini kapasitas olah kita juga besar. Ya tujuannya untuk memenuhi pasar lokal maupun pasar luar negeri. Kehadiran industri-industri hilir ini dinilai mampu menciptakan iklim perekonomian kelapa yang kondusif. Juga dibutuhkan sinergitas antar petani dan pengusaha produk kelapa dalam meningkatkan perekonomian daerah serta penyerapan tenaga kerja dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Kita berusaha dan berharap kejayaan kelapa di masa silam kembali menjadi milik Ibu Pertiwi. Salam kelapa.